Misteri Gunung Lawu Angker telah menjadi mitos yang mengiringi setiap pendaki yang hendak mendaki Gunung Lawu. Namun hingga kini masih juga belum ditemui muaranya mengapa bisa gunung ini terkenal angker dan penuh dengan kisah-kisah mistis, sampai seringkali Gunung Lawu ini menelan dan menghilangkan para pendaki gunung. Untuk lebih mendalami mengapa banyak mitos yang menyebarkan bahwa Gunung Lawu angker, mari kita telisik melalui awal mula legenda dari Gunung Lawu tersebut dahulu sebelum membahas faktor yang mengakibatkan pendaki sering hilang di Gunung Lawu. Kisah berawal dari masa berakhirnya kerajaan Majapahit, yakni pada tahun 1400 Masehi. Kala itu, orang yang menduduki kursi kerajaan adalah Prabu Brawijaya kelima. Beliau adalah raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Singkat cerita, saat Raden Fatah memasuki usia dewasa, ternyata Raden Fatah memeluk agama Islam. Ia membelot dari agama sang ayah yang beragama Buddha. Bersamaan dengan meredupnya kerajaan Majapahit, Raden Fatah pun mendirikan kerajaan Demak yang berpusat di Gelagahwangi, sekarang lebih dikenal alun-alun Demak, kenyataan yang membuat Prabu Brawijaya kelima merasa gundah. Pada suatu malam, Prabu Brawijaya kelima bersemedi. Dalam semedinya, beliau mendapatkan petunjuk yang mengatakan bahwa kerajaan Majapahit akan meredup dan cahaya beralih ke kerajaan anaknya, yakni kerajaan Demak. Sesaat itu pula Prabu Brawijaya kelima meninggalkan kerajaan Majapahit, menuju Gunung Lawu untuk menyendiri. Sesaat setelah meninggalkan kerajaannya, sebelum naik ke Gunung Lawu, Prabu Brawijaya kelima bertemu dengan dua orang pengikutnya, kepala dusun dari wilayah kerajaan Majapahit. Masing-masing dari mereka adalah Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Karena mereka berdua tidak tega melihat Prabu Brawijaya kelima berjalan sendirian, mereka pun ikut menemani Prabu Brawijaya kelima naik ke puncak Gunung Lawu. Setelah sampai di puncak Hargo Dalem, Prabu Brawijaya kelima berkata kepada dua pengikut setianya. Selesai mengucapkan kalimat itu, Prabu Brawijaya kelima pun menghilang. Hingga kini, jasad beliau tidak pernah ditemukan oleh siapapun. Dikarenakan Gunung Lawu adalah gunung yang dikeramatkan dan jadi jalur leluhur dan kerajaan di tanah Jawa ini, maka dari itu misteri yang terkandung di Gunung Lawu ini sangat kental dan sangat penuh banyak kisah misteri. Tapi tim kami dari Kisah Tanah Nusantara akan merangkum dan menginformasikan faktor yang mengakibatkan pendaki sering hilang dan tersesat seolah-olah ditelan oleh Gunung Lawu ini, tanpa menyisakan jejak dan jasad pendaki. Tapi sebelum membahasnya, terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share, dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih. Yang pertama, adanya mitos kehadiran pasar setan di lereng Gunung Lawu. Kisah misteri Gunung Lawu Angker paling santer terdengar di jalur Ceto. Misteri Gunung Lawu Angker kian diperkuat oleh adanya kehadiran pasar setan. Kabar ini sudah tidak asing lagi di telinga para pendaki. Sebuah pasar yang tak terlihat dengan kasat mata ini berada di jalur Candi Ceto, lereng Gunung Lawu, sebuah lahan yang ditumbuhi ilalang. Berbicara tentang jalur Candi Ceto, sebetulnya, jalur ini adalah jalur yang paling bagus dan indah menuju puncak Lawu, karena perjalanan dimulai dari 1470 mdpl. Akan tetapi, jalur ini sekaligus menjadi jalur yang paling berbahaya. Sebab, tanjakan-tanjakan di jalur ini sangat terjal, jurang-jurang menganga di pinggiran trek, kabut tebal sering turun membuat jarak pandang menjadi begitu pendek dan memperbesar risiko tersesat, serta kepercayaan yang mengatakan, bila kabut mulai turun dan kabutnya sangat tebal, sebaiknya pendaki berhenti sejenak dan memberi salam, bahwa jalur ini akan jadi perlintasan alam gaib dan kehadiran pasar setan. Apalagi kabut yang tebal akan menyulitkan pandangan mata untuk berjalan, ditakutkan pendaki akan tersesat dan keluar dari jalur pendakian. Oleh sebab itulah, mengapa jalur ini bisa dibilang berbahaya bagi pemula, yang sering berakibat pendaki hilang atau tersesat. Konon ada sebuah cerita ada anak muda yang tersesat ke dimensi lain sampai sekarang pun tidak diketemukan pemuda itu atau jasadnya. Para pendaki lebih senang memilih dua jalur lainnya, yaitu jalur Cemoro Kandang dan jalur Cemoro Sewu. Sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising saat kabut mulai turun, seakan berada di pasar. Saat melewati sebuah lahan tanah yang berada di lereng Gunung Lawu, terdengar pula suara yang sedang menawarkan dagangannya. Konon, apabila di sana Anda mendengar suara-suara aneh tersebut, maka Anda harus mengucapkan salam atau membuang salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang bertransaksi dengan cara barter. Yang kedua, pantangan larangan yang jangan dilanggar. Masih ada banyak lagi beragam mitos yang beredar di masyarakat bahwa Gunung Lawu ini memanglah terkenal angker dan memiliki sejumlah misteri yang mengiringi. Mitos lain menyebutkan bahwa jangan mendaki dengan baju berwarna hijau. Ada pula yang menyatakan bahwa jangan membawa rombongan yang berjumlah ganjil dan harus sopan saat mendaki. Mungkin masih banyak lain aturan dan pantangan yang ada. Terlebih lagi Gunung Lawu adalah gunung yang dikeramatkan dan menjadi jalur sakral yang disakralkan oleh masyarakat sekitar dan keraton yang ada di Jawa. Terlepas dari segala misteri dan kekayaan mitos yang dimiliki Gunung Lawu, hendaknya kita sebagai pendaki selalu waspada. Waspada di sini bisa berarti untuk terus selalu menjaga sikap selama naik gunung. Hal-hal sederhana seperti tak berkata kasar, tidak berbuat senonoh, serta tidak membuang sampah sembarangan bisa jadi laku baik yang mesti para pendaki terapkan.
Yang ketiga, misteri Gunung Lawu angker kerap dikaitkan dengan adanya burung jalak gading yang dipercaya jelmaan Kiai Jalak setelah Prabu Brawijaya kelima melakukan moksa dan menghilang. Tersisalah dua pengikut setianya, Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Sejarah bercerita, mereka berdua menjalankan amanat Prabu Brawijaya kelima, mereka menjaga Gunung Lawu. Dengan kesempurnaan ilmu yang mereka punya, Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor burung jalak berwarna gading. Kisah tentang burung jalak gading ini masih berlanjut hingga saat sekarang. Banyak orang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberi petunjuk jalan menuju puncak Gunung Lawu kepada para pendaki yang memiliki tujuan yang baik. Sedangkan, apabila pendaki memiliki niatan buruk, Kiai Jalak tidak akan merestui mereka. Akibatnya, para pendaki yang memiliki niatan buruk akan terkena nasib naas sebelum naik ke puncak Gunung Lawu. Yang keempat, faktor alam dan kondisi medan. Sebenarnya dengan mengikuti jalur pendakian yang ada, bisa melakukan pendakian tanpa tersesat, namun ada beberapa kondisi alam dan medan yang dapat dengan mudah membuat pendaki tersesat. Perubahan cuaca, turunnya kabut atau hujan lebat dapat mengurangi jarak pandang yang membuat kesulitan melihat area sekitar sehingga bisa membuat disorientasi. Pendakian malam hari, walaupun didukung dengan senter yang terang, pendakian malam hari tetap membuat jarak pandang terbatas, jalur pun gak bisa terlihat dan memungkinkan untuk mengambil jalur yang salah. Area perkebunan penduduk sering dilewati saat melakukan pendakian. Di sini akan ditemui banyak sekali percabangan yang jika nggak teliti bisa membuat salah mengambil jalur. Kawasan puncak gunung yang nggak terdapat vegetasi dan banyaknya tumbuhan yang sama, biasanya membuat pendaki selalu merasa berada di tempat yang sama. Jika nggak diantisipasi dengan melakukan orientasi arah sebelumnya, maka bisa tersesat. Nah, itulah kira-kira beberapa faktor penyebab pendaki tersesat di Gunung Lawu. Selalu persiapkan diri baik religi, mental maupun teknikal sebelum melakukan pendakian di Gunung Lawu ini. Sebelumnya sudah banyak yang hilang dengan mengabaikan informasi yang ada, yang mengakibatkan kesalahan yang fatal. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel Kisah Tanah Nusantara dengan like, subscribe, share dan memberikan tanda lonceng di channel ini agar kami dapat memberikan informasi ke seluruh dunia dan kami akan memberikan informasi baru lagi di channel ini. Terima kasih.